Telepon si Viola cik wi, tes wi. Kayak itu nomornya. Nyabot nomornya. Mung, tracing jeung pressing ini bisa dilakukan oke dalam rangka PDKT sebenarnya mah. Bener. Oh iya. Ya. Karena gitu Ditilik-tilik juga main Timo tinggal dinya. Tinggal ces. Tinggal di Instagram. Onu jiga segan. Mana kayak di DM deh si Mighty mau aja. Kurang deh numpakan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Brooklyn Boys. Kembali lagi kita setelah 2 minggu karena kemarin kepotong sama libur lebaran dan sepak bolanya juga belum mulai-mulai ya. Sebelum dimulai itu kita harus sounding dulu karena untuk edisi kali ini tuh kita nggak di YouTube aja tapi udah mulai lagi di Spotify ya. Karena mungkin banyak ya ada yang kangen juga mendengar suara kita semua di Spotify. Koream oge lah aja YouTube nempo banget orang, banget mana banget canggih. Ini kan semadesuk gitu nilai jualannya banget. Oh, banget umaknya. Yang katul kan si Tobi ngumpul meureun edisi aya nama jadi aya nilai jual deui lah. Sawani kana ngadu urang, Jajang Sukmara di si Tobi mendingan Jajang Sukmara lah. Oh, benar. Ada juga Pak Tobias Ginanjar. Sudah lama tidak bertemu Pak Tobi. Gimana sehat Pak Tobi? Jauh sehat, jauh. Lagi waktu nidurin anak dulu bentar lagi baca. Woi, family time banget ya. Sama settingan. Iya tanya kan settingan ya. Mimiti WFH. Kumaha si Tobi Cuci piring. Wah, Piring. kamu. Ada juga nih bintang tamu kita spesial untuk edisi kali ini dari Kang Fahmi Hasan, salah satu dosen ITB dan juga konsultan kebijakan olahraga di Jawa Barat. Lain konsultan kebijakan olahraga ente. Naon kan? Penulis. Orang umat dia mah konsultan MLM aja. Goblok anjing. Kang Fahmi sehat Kang Fahmi? Alhamdulillah sehat, Kang Tony. Kegiatan apa aja nih selama pandemik ini? Ya, ngajar masih di rumah. Jadi, ya gitu sih paling. Jadi lebih banyak waktu buat baca-baca tentang sepak bola. Mung, jadi mau bahas apa dulu nih, Mung? Sebenarnya yang menarik mah kan ayeuna kan ketika sudah ada lampu kuning, orang tak bisa ngomong ke lampu hijau. Karena masih abu-abu lampu kuning lah disebutnya. Indonesia itu mewacanakan sepak bola new normal. Seperti apa sih sepak bola new normal itu? Mungkin Kang Fahmi kan bisa dijelaskan protokol kesehatannya dari A to Z-nya itu. Nah, untuk di Liga Eropa, mereka yang pertama, jadi mungkin banyak mata, terutama negara-negara yang baru mau memulai, mencontoh ke sana. Nah, memang pas ditelaah, emang mereka siap banget sih, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang memang seharusnya dilakukan ketika pandemi seperti ini gitu. Jadi saya tuh setelah baca yang si protokol Jerman tuh jadi penasaran sebenarnya masih dari perspektif teman-teman supporter gitu. Makanya kan waktu di tweet itu tuh nge-mention ke frontline kan ya. Tapi kalau saya pribadi nih, kalau saya memposisikan sebagai akademisi yang menggeluti di bidang kesehatan, jadi kalau saya melihatnya kondisi sekarang itu kalau misalnya sepak bola mau berlanjut itu tuh ibaratnya kayak dua sisi timbangan. Sisi kanan ini kesehatan, sisi kiri ini ekonomi gitu. Kalaupun misalnya mau berlanjut, pasti ada yang naik, ada yang turun gitu. Misalnya kalau berlanjut kesehatannya yang turun, ekonominya yang naik. Kalaupun misalnya dipending dulu, otomatis ya kesehatannya naik, tapi resiko ekonominya turun. Kalau Jerman kondisinya udah bukan pada pilihan di antara dua itu. Kondisi pandemiknya itu udah melandai. Jadi pada posisi kurvanya memang sudah melandai gitu. Selain masalah penurunan kasus COVID-19 di negara-negara itu, indikator apa yang menyebabkan mereka optimis liga ini harus jalan lagi? Justru saya nggak nemuin dari sisi kesehatan apa yang urgensi mereka untuk melanjutkan kompetisi ini. Tapi kalau dari perspektif ekonomi pasti ada terutama tekanan dari klub-klub besar, tekanan dari sponsor tentunya ya. Kalau dari kesehatan nggak nemu, Kang, mungkin saya belum dapat alasan memang apa urgensinya suatu kompetisi dilanjutkan pada saat kondisi seperti ini gitu. Kang Tobi, akhirnya menanggapi sepak bola normal ini seperti apa, Kang Tobias? Ayo orang mah menanggapi nanya kencangnya isu apa kok kompetisi jalan lagi atau enggak. Sebenarnya karena corona ini masalah kesehatan. Jadi sebenarnya basis datanya harus berbasis kesehatan. Selama ini yang terjadi orang melihat baik dari PSSI, dari klub
itu tuh tidak ada yang berbicara kesehatan. Contoh, Menpora bicaranya kompetisi harus jalan karena kita tuan rumah Piala Dunia, timnas bisa terganggu dan lain-lain. Artinya basis datanya bukan basis data kesehatan. Klub-klub ketika rapat tanya lanjut atau enggak, sangat sedikit yang ngomongin masalah protokol kesehatan. Mereka hanya bilang mau lanjut tapi subsidi harus ditambah, kontrak boleh dievaluasi dan lain-lain. Jadi nu dipikiran teh duit aja prestasi gitu. Nah, padahal ya maksudnya sebelum kita memutuskan mau lanjut atau enggak ya kita harus bicara masalah kesehatannya. Maksudnya ketika klub-klub sebelum diundang rapat untuk membahas kelanjutan kompetisi, kuduna teh PSSI itu memfasilitasi, oke, semua pemain, semua pelatih, semua yang terlibat di dalam klub, tes dulu. Dari tes itu semua nanti dilihat berapa persen nih pemain yang ternyata positif atau dari kondisi ini seperti apa. Nah, maksudnya basisnya harus kesehatan. Nah, ayeuna teh teu kitu. Basisnya teh nu hiji prestasi, nu hiji deui duit gitu. Nah. Tapi kembali ke budaya Indonesia yang ngaranna ge Indonesia-nya maksudnya mau normal Indonesia-nya. Maksudnya dalam keadaan normal juga sebenarnya Indonesia mah abnormal gitu ya. Jadi kalaupun nanti new normal juga bukan new normal tapi new normal gitu. Normal. Kalau misalkan dari protokol kesehatan, apa yang dilakukan DFB gitu, Federasi Jerman? Yang menarik sih ya dari si DFB ini tuh, yang paling menarik kalau buat saya pribadi, mereka itu mewajibkan seluruh elemen yang ada di klub, terutama yang interaksi langsung pada saat pertandingan, itu harus melakukan swab test 1 minggu 2 kali. Nah, itu sih yang bakal berat kalau dilakuin oleh Liga 1 kalau kata saya sih. Itu yang berat kalau dilakukan di Indonesia menurut Kang Fahmi. Yang pertama alasannya gini Kang, kalau Jerman si DFL ini komitmen banget, dia jelas di sini nyebutin kalau slot laboratorium dan slot tenaga kesehatan yang digunakan untuk menguji para pemain dan staf yang seminggu 2 kali itu bukan slot untuk masyarakat umum, tapi si operator liga dan si federasinya khusus bikin khusus. Jadi tidak mengganggu masyarakat. Nah, ngaganggu jatah masyarakat yang tes, baik itu tenaga kesehatannya maupun laboratoriumnya. Sedangkan kan kalau kita kondisinya untuk masyarakat umum aja dari tenaga kesehatan dan laboratoriumnya untuk pengujian spesimennya itu teh antri untuk spesimennya. Itu sih kalau kata saya, kalau Liga 1 belum siap karena salah satunya karena itu, kecuali PSSI dan Liga 1 dan klub mau menyediakan laboratorium khusus untuk para pemain dan staf. Intinya protokolnya harus ketat ya apabila kompetisi dilanjutkan. Protokolnya harus ketat. Kalau contoh misalnya si Jerman itu mulai dari zonasinya tuh udah mereka membuat 3 zonasi paling luar, di dalam, dan sampai ke changing room. Dari situ juga di jam-jam misalnya, pertandingan jam 4 misalnya, yang ada di zona paling luar itu berapa orang, dari jam 8 pagi itu di zona paling luar boleh berapa orang untuk menyisir bahwa wilayah itu tuh udah pasti clear gitu. Sampai ke ruang ganti itu jam berapa sih yang ada di situ dan siapa aja gitu. Dan yang paling menarik sih kalau menurut saya Kang, yang dari Liga Jerman ini sampai ke kehidupan pribadi keluarganya tuh dikontrol gitu. Bukan dikontrol sih, lebih ke karena kan di trace. Nah, prinsip dasar menangani pandemi kan tracing and tracing ya. Sebenarnya Liga Jerman bisa melakukan tracing and tracing itu karena si negaranya sudah sukses melakukan tracing and tracing. Jadi ketika si kompetisi olahraga melakukan tracing and tracing nggak terlalu susah. Kalau misalnya di kita, misalnya kayak kemarin ya ada suatu klub lah di Jakartanya, hayu siap cenah main, mun protokolnya sarua saja di Jerman. Sekarang misalnya tracing and tracing dilakuin Liga 1. Tapi si pemerintahnya tengah lakukan eta, nya susah. Tracing ini bisa dilakukan oke dalam rangka PDKT sebenarnya mah. Benar. Oh iya. Karena gitu misalnya. Harus bisa Setiap pergerakannya kudu di-trace eta teh, nah setelah ka-trace-na kudu bener gitu. Emang teu momennya kudu pas gitu ya. Sok curhatkeun we. Pergerakan musuh oke kudu dipantau gitu nya. Kudu dipantau. Sama pihak musuh teh ada
deketan oke sarua oh sih mah kieu ngadeketanna ya jadi Tapi mun geus berhasil pecah telur kudu tes swab atunya. tes lah Gak bisa ngomongin. sebagai pandangan kita gitu ya. Setuju tuh lamun kondisi kieu sepak bola dilanjutkan gitu. Sepak bola Indonesia Kalau sudut pandang objektif mah egois pasti supporter mah yang lanjutnya komo Ya. Persibna ke di Memang pasti puncak yang klasemen gitu. lanjutnya. Sianya geus lah da ayeuna ge ibaratna kompetisi ge jelema geus barebas oge. Si mungkin Iya. ge kamari karek main bola di Siliwangi. Itu orang tuh nggak si absen hunkul. Ya maksudnya tanpa ada kompetisi atau enggak pun jelema ayeuna geus barebas oge gitu. Jadi Iya. ya udahlah gitu. Bung Angki gimana? Ada tambahan Bung Angki? Menurut orang sih menyikapi agenda yang akan segera dijalankan ya dilema. Satu sisi memang roda ekonomi klub sama sebenarnya semuanya ya, tapi karena ngomongin bola ekonomi klub kan memang harus berjalan. Semuanya hancur. Hancur makanya. Akhirnya untuk tim sekelas Persija mungkin 1 bulan bisa hampir 1 M untuk gaji pemain aja walaupun udah diskon gitu nya. Diskon lebaran. Bukan diskon, Hari raya. potongan gaji setelah dipotong Nah, gaji diskon, gitu kan. Emang ayah diskon pemain gitu? Lain diskon, pemotongan kan gaji. di rumah kan. Jadi cuma 25%, kan itu 500 sampai 1 miliar mah tetap harus dikeluarin sama klub gitu kan. Si roda ekonomi harus berjalan gitu kalau dari sisi ekonomi tim ya. Urusan di dunia ini kan ayeuna sebenarnya yang paling utama tuh ayeuna menurut orang ini kesehatan dan kesiapan kita untuk era selanjutnya. Akan ada era yang baru nih, mau nyebutnya new normal atau naon lah gitunya. Pasti akan banyak perubahan yang terjadi gitu. Jadi kalau memang mau dijalankan, siap nggak nih gitu yang mau nonton siapapun, siap nggak dengan kondisi yang mungkin akan ada adaptasi sedikit gitu kan. Orang lebih menyikapinya hal-hal seperti itulah. Dan orang ningali belum siap gitu. Jadi belum siap ya dari segi kesiapan manusia, SDM orang ngomong SDM. Kesiapan SDM baik penonton maupun pelaku sepak bolanya gitu. Jadi resikonya cukup tinggi untuk si pandemik ini tuh jadi mau beres-beres gitu. Orang rada masih heran bahwa semua pertandingan nanti mau dipusatkan di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Maksudnya itu teh dasar berpikirnya kumaha, padahal kan Telepon si Viala cik wi, tes wi. Ayah itu nomornya. Jawab nomornya. Waduh, nama ini bahaya. Ratu Tisa. maksudnya kan pusat penyebaran COVID ini di Indonesia itu kan paling banyak di Pulau Jawa. Di Jawa. Kok malah dipusatkan pertandingannya di Jawa gitu. Acan kan sih di bener beberapa sih. tempat Kalau kan aturan-aturan PSBB itu kan berbedanya dan perizinan pasti bakal beda deh gitu. Masih bingung sih sebenarnya alasannya kenapa September teh naon oge gitu kan. Apakah itu Orang ulang tahun. Nah, orang ulang tahun. Di luar. dirayakan gitu. Jadi Septembernya itu apakah pertimbangan di ahli epidemiologi atau para ahli matematik? Ya, kenapa keluar hasil Liga 1 lebih aman dilanjutkan September atau pertimbangan ekonomi atau kesehatan gitu yang tadi sempat disampaikan gitu. Mungkin staf Sus Sri Mulyani Angkir Hamansyah bisa menjawab itu. Soal itu. Enggak. Sri Mulyani kan orang kemarin sempat baca juga. Video call kumaha atau kumaha? Orang kan staff milenial. Angkil bridging-nya langsung asup. Emang kudu dua nana penting, cenah kesehatan dan ekonomi gitu kan. Orang mah balik deh ke masalah SDM sih. Jadi ketika peraturan itu dibuat nyata karet yang harus mematuhinya itu disiplin. Jadi kan sebenarnya nyalahkeun pemerintah teu bisa, nyalahkeun masyarakat teu bisa ada saruana menurut orang maksudnya ya kayak ayam sama telur aja. Jadi bingung ada ngomong ke saha. Jadi sama juga ekonomi dan kesehatan saruan dogela atau hayam heula. Dari keputusan yang ada bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya para pemangku kebijakan mengambil kebijakan itu dasarnya ekonomi. Jadi tidak berbasis kesehatan. Kenapa mungkin di Pulau Jawa? Karena kebanyakan tim asalnya dari Jawa supaya memudahkan operasional dan lain-lain mungkin seperti itu. Jadi intinya pengambilan keputusannya tuh tidak berbasis kesehatan. Padahal masalahnya adalah masalah kesehatan gitu. Kami ditelik-telik juga main Timo tinggalnya.
tinggal ces. Jika nu di Instagram teh nu juga main Timo. Oh, nu jiga segar. Entar juga main Timo bener tinggal. Kayak Agnesna. Mana kayak di DM deh si Mighty mau anjing. Kurang deh nu paten. Dari saya sih ya tetap sih itunya apapun itu nanti hasil keputusan dari PSSI entah itu mau dilanjut dalam waktu dekat atau diberhentikan dan kompetisi mulai lagi akhir tahun atau ternyata tahun selanjutnya, yang pasti harus ada penjelasan sih ke publik keputusan yang dia buat tuh atas dasar apa. Harapan saya pribadi mudah-mudahan